Halo semuanya, kembali lagi di Frey Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini kita ada keyboard lagi, mechanical keyboard dari brand Zfriend. Ya, ini brand yang jujur aku juga baru pertama kali pegang untuk sebuah keyboardnya dari Zfriend. Kira-kira Zfriend yang tipe mana? Langsung pantengin videonya sampai selesai. Ini dia boxnya, Zfriend ZA63. Ini adalah Zfriend ZA63, keyboard mechanical keyboard 60% dari Zfriend. Langsung kita unboxing aja. Boxnya putih biasa dengan desain yang ya cukup lah untuk sebuah mechanical keyboard yang ya bisa dibilang affordable di harganya. Yang kita dapatkan pertama kali ada keycap set, hanya space, enter, dan escape. Space, enter, dan escape berwarna kuningnya kuning mustard ya, kuning mustard. Lalu dapat switch. Oke, kita dikasih switch cadangan 2 biji. Kita dikasih switch cadangan 2 biji dengan switch pullernya juga. Ini berarti tandanya kalau dikasih switch cadangan berarti keyboard ini sudah hot swap. Ya. Ada kabel USB Type-C, itu USB-A berwarna putih. Warna putih. Dan yang terakhir ini keyboardnya. Lalu ada ZA63 Pro, buku manual dari ZA63 Pro. Ini dia keyboardnya. Kita mendapatkan colorway yang berwarna putih, tapi putihnya ini putih gading. Kalau bisa dibilang off-white, jadi putihnya nggak yang putih. Ini untuk Zfriend ZA63 itu colorway-nya ada banyak ya guys, jadi bisa kalian pilih sesuka kalian. Ini yang kita dapatkan, ini yang colorway-nya berwarna putih off-white ini. Ini cantik sih bagian frontnya. Menurutku bagian frontnya sangat cantik banget. Udah cukup lah, sangat-sangat mencukupi. Dari build-nya pun tadi saat dipegang udah sangat solid. Ini 60% layout, 60% layout dengan tray mount. Ini sudah sangat solid. Nah, fitur-fitur dari keyboard ini sendiri, salah satunya dari build quality sudah menggunakan full polikarbonat. Untuk keycaps-nya masih menggunakan ABS keycaps double shot dengan abjad transparan, jadi hurufnya itu tembus pandang. Lalu selain keycaps-nya itu, di sini sudah triple connection, yaitu bisa wired, lalu bisa 2.4G, dan juga bisa Bluetooth. Bluetooth-nya pun bisa dipakai di 3 device yang berbeda. Di sini ada settingan Bluetooth 1, Bluetooth 2, dan Bluetooth 3. Lalu selain dari koneksi itu, PCB-nya sudah hot swap 5 pin. Lalu untuk switch-nya sendiri yang diberikan oleh Zfriend, mereka menggunakan brand-nya mereka sendiri, yaitu switch Zfriend. Di sini yang kita dapatkan ini berwarna yellow. Yellow ini berarti kalau emang Zfriend ngikutin warna-warna yang lain, ya berarti dia linear yang tanpa ada tactile. Tapi dia lebih ringan daripada red, seperti itu. Overall kalau secara switch aku belum pernah nyoba switch-nya Zfriend. Jadi ini mungkin pertama kaliku menggunakan switch-nya Zfriend di mechanical keyboard, seperti itu. Untuk switch-nya sendiri menurutku lumayan bagus. Di sini switch-nya pun sudah menggunakan switch 5 pin, jadi dia tidak akan banyak bergerak ya saat digunakan. Jadi dia lebih sturdy. Untuk overall sound-nya nanti seperti apa akan aku sampaikan di akhir video. Nah, untuk build quality-nya dari bodinya sendiri di sini compact 60%. Namun di sini kita masih diberikan arrow yang terpisah. Jadi arrow-nya ini masih arrow sendiri, walaupun dia menggunakan keycap 1U untuk mengkompensasi compact-nya ini. Lalu legend-nya pun legend standar ya. Aku kalau lihat sini masih legend huruf yang biasa dipakai di keyboard gaming affordable. Jadi yang masih ada jaraknya gitu. Lalu untuk ketebalan dari keycaps-nya sendiri menurutku masih cukup tebal di sini, walaupun sayang sekali memang masih menggunakan ABS, dia jadi belum PPT double shot. Kalau ABS ini biasanya nanti akan
warnanya itu akan mengurai selama kalau kita gunakan gitu ya. Dari body, desain bodinya pun menurutku unik. Di bagian depan colorway-nya ini sesuai yang kalian pilih colorway-nya. Di sini colorway-nya itu dengan 2 aksen warna dengan putih gading dan juga grey. Itu pun juga dilihat dari bodinya pun juga menggunakan 2 aksen warna yaitu putih dan juga grey seperti itu. Aksen warna ini dipisahkan, kalau dari samping ini kita dipisahkan oleh akrilik transparan yang akan menyala kalau keyboardnya kita nyalakan. Ada relnya di bagian belakang di sini dengan USB Type-C di bagian tengah. Lalu di bawahnya itu ada LED akrilik juga di sini yang transparannya akan menyala juga di bagian bawah. Jadi dia kayak ngasih ambience. Lalu dilanjutkan ke rel sampai sampingnya ini mirip, sisi kanan dan sisi kirinya mirip, jadi simetris seperti itu. Lalu untuk bagian bawah masih mirip. Dia ada guratan panjang, guratan tekstur panjang di bagian bawahnya, lalu dikasih rumah dongle juga untuk 2.4G-nya dengan magnet. Jadi di sini rumah dongle-nya ada magnetnya. Lalu untuk fit di sini ada 3 settingan ya, berarti settingan standar, lalu settingan nomor 2 di sini yang paling pendek, dan juga settingan paling tingginya di nomor 3 seperti itu. Jadi ada 3 settingan adjustable fit di keyboard ini, bisa digunakan senyaman kalian. Cuman untuk adjustable fitnya sepertinya di sini kualitas plastiknya masih biasa, enggak, kalau dibilang durable sih sepertinya cukup dipertanyakan. Mungkin hati-hati aja kalau saat menggunakan adjustable fit di keyboard ini. Cuman secara tinggi menurutku tanpa menggunakan adjustable fit pun menurutku sudah sangat nyaman, tidak terlalu yang mendangak. Ya walaupun bisa dibilang keyboard ini untuk sudut kemiringannya dia tidak terlalu miring di standar bodinya ini seperti itu. Untuk keycaps menggunakan OM profile seperti yang tadi sudah aku bilang, di sini tidak bisa menggunakan cherry profile karena masih north facing seperti itu. Untuk typing feel-nya memang cukup solid ya guys, bisa dibilang. Dia memberikan pengalaman yang hard typing, jadi emang karena dia masih tray mount, jadi dia bukan gasket mount. Lalu jadi pengalaman hard typingnya itu memang kerasa banget, jadi kayak nggak ada fleksibelnya sama sekali. Lalu kayak kesannya tuh emang kayak keras. Cuman didukung dengan switch-nya versi Hello ini menurutku key travels-nya dalam, lalu juga masih ringan. Jadi untuk diklik ini masih ringan, bukan yang kayak brown. Beratnya memang kerasa di sini. Untuk pair-nya ini lebih ringan daripada warna brown seperti itu. Jadi untuk typing feel menurutku standar. Namun untuk suara dia memberikan suara yang keras, bisa dibilang lumayan loud. Cuman loudnya itu nggak yang terlalu mengganggu. Dia masih ada deepnya, kayak ada bassnya dikit, cuman nggak yang terlalu talky, jadi bisa dibilang nggak yang terlalu talky. High pitch-nya itu masih dapat, high pitch-nya itu kayak suara plastiknya itu masih ada, jadi kayak plastik ketemu plate plastik itu. Nah, itu suaranya seperti itu. Nanti untuk sampel sound-nya akan aku sampaikan di akhir seperti itu ya. Untuk RGB-nya sudah komplit di sini modenya. Di sini legend-nya pun komplit ya untuk penggunaan function keys-nya tanpa kita membaca buku manualnya pun. Di sini font-nya itu komplit untuk legend-legendnya. Jadi kita bisa langsung, cuman kalau saranku sih mending ganti keycaps. Ini menurutku keyboard ini memang aesthetically looking-nya emang bagus. Dari segi desain, RGB-nya pun nggak yang mencolok. Jadi untuk kalian yang nggak begitu suka RGB, menurutku ini bisa jadi salah satu pilihan gitu. Dan harganya pun menurutku masih cukup affordable, di bawah 500.000 yaitu 450 ribuan seperti itu. Oke, sepertinya mungkin itu saja yang cukup aku bahas di sini. Karena emang menurutku keyboard ini masih emang tergolong basic. Menurutku ini salah satu pilihan aja kalau kalian emang ingin keyboard 60% compact, karena emang dari kemarin yang under 500 yang aku review itu rata-rata 10 keyless exploded. Ya rata-rata 10 keyless sih. Ada yang 68%, itu ada juga yang sudah ada knob-nya, itu juga ada. Si Friend sendiri pun juga punya produknya di ZA68.
Kalau yang ini ZA63, jadi yang lebih 60% compact size dan secara estetik bagus. Jadi menurutku masih sangat worth it di harganya dan juga sudah wireless. Jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana, misal ke rumah, terus di kantor gitu mau pakai ini, bisa banget gitu. Jadi sekian dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan komentar kalau kalian ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau mungkin kalian sudah pernah menggunakan Z Friend 63 ini. Dan juga jangan lupa berikan tombol like di video ini dan subscribe ke channel kita untuk melihat review-review menarik lainnya. Jadi sekian dan terima kasih, jangan lupa bahagia.